udah. Kenapa? Lagi atau orang Indonesia? Sedapatnya yang penting baik, yang penting sayang sama anak. Yang penting itu sih sayang sama anak sih. Karena kan nggak cuma pacar ya, aku ya pengen cari imam gitu. Ya, Tapi suka ngerasa kesepian nggak sih kalau orang? enggak, di rumahku rame, ada kucing banyak, anak juga ada. Jadi ya oke, lumayan. Kak pengen yang seprofesi nggak sih yang lebih pengertian gitu sama Kenapa? kegiatan kerja? Satu profesi, Kak. Satu profesi untuk berikutnya gitu. Seprofesi? Pengen yang seprofesi dari Kak. Bebas. Yang penting itulah sayang sama anak, terus ya bisa bertanggung jawab dengan baik aja sih. Laki-laki apa sih yang dipegang kan tanggung jawab. Sudah ada mungkin Kak yang sayang sama anak sekarang? Yang deket sama anak mungkin, ngajak main anak. Aduh, ngajak main anak mah banyak atuh. Oh, Ada aja. Udah ya? Berarti ada yang dikenalin, udah diajak main. Nanti kalau ketemu anaknya tanya sama anaknya. Tanya aja deh. oke. Terima kasih Kak. Kita Nyanyi, kerja, bisnis apa? Lagi bisnis ya, sama ada di peternakan, perkebunan. Kenapa Kak? Udah jarang muncul deh. Aku dari dulu memang suka kan punya kebun, punya sawah gitu. Sekarang lagi nambah ke peternakan Di mana Kak? ayam di Subang. Jadi bisnisnya sekarang peternakan. Ya, kita back to kampung ya, karena orang kampung, jadi kita balik ke kampung lagi lah gitu. Hanya ayam Kak? Sapi? Kenapa? Hanya ayam. Masih ayam, karena masih belajar kan. Kalau bikin bisnis kan aku juga harus terjun ya, jadi aku juga lagi belajar satu-satu. Dari kapan Kak berarti? Dari tahun lalu sih. Udah ngerasa hasilnya nggak sih Kak mungkin? Lumayan sambil berjalan. Kalau sawah, kebun sih merasakan hasilnya banget, jadi aku nggak perlu repot beli beras tuh gitu. Jadi sebagian juga aku kasih ke beberapa warga yang jagain sawah gitu. Berapa hektar Kak? Pokoknya mah alhamdulillah aja. Ayamnya berapa banyak Kak? ayam peternak atau daging Kak? Apa? Masih daging. Ayam kampung ada, tapi itu mah diternakin biasa aja. Paling cuma berapa lah itu. Itu masih pedaging ya Kak? Kenapa? Ayamnya ayam pedaging ini. Iya. Ya lagi mencoba merambah ke itulah basic kan soalnya. Turun langsung sendiri ngurusnya atau? Iya, kebetulan ya. Termasuk yang menjanjikan nggak sih Kak bisnis ayam ini? Karena ayam kan protein termurah ya gitu, dan di Indonesia apalagi gitu semua orang pasti kan makannya ayam gitu kan. Karena murah itu. Jadi ya kebutuhannya juga lumayan banyak sebenarnya. Kak belajarnya dari mana sih Kak? Begitu. Belajar sendiri, aku juga hire orang juga, teman-teman aja, terus kayak orang kayak masyarakat setempat kita ajak gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak. Sih pangsit. Bete banget. Terus apa namanya menampik itu semua gimana Kak Aura? Ya menampiknya ya nggak perlu konfirmasi, aku kan udah ada nih emang. Aku nggak operasi apapun, maksudnya ini cuma stem cell. Ya tanya aja ke dokter di Koreanya aku ngapain, kan udah jelas tuh. Tapi anti nggak sih Kak Aura sendiri buat operasi-operasi kayak gitu? Aku nggak anti ya, itu mah bebas, terserah pribadi masing-masing. Cuman kalau aku takut ini aja, aku stem cell aja dibilangnya berubah gitu. Ada bilang bersih itu, padahal aku stem cell. Stem cell kan cuma lifting aja, mungkin karena jadi Kurus, lebih cabi tirus. aja. Kenapa memutus? Enggak. Stem cell tuh cuman kayak ngambil darah kita dari darah gitu loh. Terus ada ya stem cellnya tuh dari apa namanya tuh? Dari sel induk gitu loh, kalau dijelasin susah. Dari sel induk diambil, diproses, terus nanti disuntikin. Jadi itu aman karena nggak pakai bahan-bahan kimia yang lain. Pertimbangannya lo untuk stem cell itu apa waktu itu Kak Aura? Biar ini aja, biar lebih mudah. Itu kan aku nggak mau operasi kan, kalau orang facelift gitu kan, potong kulit aku nggak mau, jadi pakai cuman stem cell itu aja udah berubah banget nih katanya. Karena memang lebih cabi ya. Kak, kenapa nggak Jadi nggak operasi ya. Kenapa nggak begitu tertarik seperti yang lain-lain gitu untuk Aku percaya kalau mukaku udah gini tuh udah hoki ya, jadi ya udahlah, takutnya berubah malah takut Nggak gagal. dikenalin atau? Nggak takut gagal, kalau aku kan masing-masing orang beda-beda. Kalau lagi apes kan gagal gimana? Takutnya. Kenapa? disyukuri aja ya? Ya disyukuri, dan intinya aku takut gagal aja. Soalnya hari apes nggak ada di kalender. Tiba-tiba mencong. Tapi pernah nggak sih Kak ngalamin kayak gitu atau ada insiden atau?
pas Enggak sih, enggak. Karena aku kalau muka nggak berani mbak di operasi. Pas ini kalau cuman kayak sedot-sedot lemak di sini nggak apa-apa. Tapi ya ini aku lagi nggak diapa-apain banget. Cuma ini agak cabi kan. Kalau orang kan disuntik biar kurus, nah aku enggak lah, udah cabi biarin aja. Kalau bilang orang beda atau berubah jadi apa gitu kan, ya terserah. Kalau aku kan cuman stem cell aja, operasi muka. harus rutin treatmentnya kak. Wah, 10 tahun sekarang. 10 tahun. 5 sampai 10. Pernah ada tawaran endorse gitu nggak sih? Banyak. Pasti apa. Tapi justru aku ke Korea bilang, hidung aku kan miring jatuh udah SMA, cuman kata orang dokternya nggak usah, kalau nggak signifikan nggak usah biar. Oh, ini Makanya tuh aku ya? bingung tuh. Orang pada bilang aku operasi hidung, padahal harusnya ini dioperasi di apa? Ada tulang yang jatuh kan gara-gara jatuh waktu itu. Ada tulang yang agak ada apa sih namanya? Geser, simetris gitu. Gitu turun Justru gitu. aku nggak apa-apain. Biarin. Tapi tidak mengganggu pernafasan. Kalau udah mengganggu mungkin, tapi nggak tahu lah, kelihatan sih. Tapi nggak sinus ya kak? Sinus. Sinus? Nah ini ya nggak diapa-apain, karena aku takut. Makanya nih ngomong operasi itu lucu aja. Pengen, baru mau pengen. Belum diapa-apain padahal. Tapi udah pangling. Ya nggak ngerti. Berarti bagus saya seperti operasian. Terus perawatan hariannya seperti apa itu kak? Gak ada, aku mah minum jamu aja udah aku dulu sering infus ya. Sekarang udah nggak. Udah balik ke rempah-rempah aja sekarang. Apa aja kak? Bisa setiap hari tuh treatmentnya minum jamu apa tiap pagi seperti apa? Minum jamu aku tiap hari, udah bertahun-tahun. Bikin sendiri? Justru dulu aku sering infus, dulu kan whitening apa, cuman efek-efeknya takut kan, akhirnya udah minum jamu-jamu. Apa karena memang semenjak udah punya anak jadi akhirnya lebih memikirkan tradisional aja kak buat diri? Ini baru 2 tahun yang lalu aku udah berhenti infus, biasanya infus kan, sekarang udah ya kita banyak rempah gitu, kenapa nggak dipakai sih? Padahal gampang dan murah loh, ini bikin sendiri. Apa aja kak? Kunyit, jahe, kapulaga, cengkeh, secang, itu campurnya tiap hari. Itu dari kebun kakak juga? Jauh amat lah. Kadang ambil kalau lagi ke kebun ada yang apa ya diambil. Efeknya? Bagus lah, kunyit itu bagus buat kulit juga kan, bagus buat apa kalau punya GERD, terus juga buat liver juga bagus. Bagus kok rempah-rempah, bagus banget dan murah, sangat murah. Tadi kan swasembada pangan juga, terus back to tradisional itu emang ini ya apa, ada apa titik baliknya sampai akhirnya memilih ke jalan tradisional lagi? Aku dari dulu ya, dari pas abis COVID itu aku bilang ini nanti kita akan balik ke tradisional, karena ya lihatlah sekarang keadaan di Indonesia seperti ini gitu kan. Aku nggak, dari dulu bisnis mah nggak suka lifestyle, orang lagi apa FOMO bisnisnya ikutan, aku nggak pernah ikut. Dari dulu aku termasuk yang bukan FOMO loh, orang lagi heboh apa aku ikut nggak. Jadi kalau aku tetap gue mau balik ke tradisional, karena semua orang butuh makan, semua orang butuh ayam, semua orang butuh sayuran. Kita mau punya Ferrari, mau punya Lambo, tetap makan kan gitu. Berarti kan kebutuhan gitu. Lifestyle itu kan bukan kebutuhan yang urgent banget. Kan makanan itu butuh. Berarti titik baliknya pandemi ya? Iya, aku sering ke kampung ya. Aku senang ke kampung soalnya. Jadi aku pikir kan harus punya. Oke. Makasih kak. Bener ya, oke nih.